semangat. Setuju? Setuju. Kita coba lagi ya. Are you ready? Ready. Semangat lagi. Pagi. Masih separuh powernya ya. Lebih semangat lagi bisa nggak kira-kira? Bisa. Oke, 1, 2, 3, semangat lagi. Pagi. Oke, tepuk tangan untuk diri Anda ya. Baik, saya mau tanya nih, benar Bapak Ibu siapa yang di ruangan ini sudah tahu Prudential sebelumnya? Sudah tahu Prudential sebelumnya semua? Yang belum tahu deh. Yang belum tahu angkat tangan, yang belum tahu. Yang belum tahu. Oke, belum tahu ya. Baik, nah pada hari ini kita akan memperkenalkan siapa itu Prudential dan Anda ya. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan dirinya dulu. Boleh Bapak Ibu? Boleh ya. Ada pepatah katanya apa? Tak kenal maka tak sayang. ya. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya cukup singkat ya. Kalau Anda baca nama saya cuma 2 suku kata, ya. Nama saya Kanggo, ya. RFP ini adalah dalam profesi saya Registered Financial Planner. Tapi kalau dalam akademi saya sebetulnya latar belakang saya adalah sarjana teknik, ya. Saya dulu backgroundnya sarjana teknik mesin, saya sekolah di ICS Surabaya. Kemudian saya juga pernah bekerja sebagai seorang insinyur, ya. Saya bekerja di bidang perminyakan, Bapak Ibu. Kemudian saya juga pernah menjalankan bisnis di MLM, ya. Nah, saya pertama kali join di Prudential tahun 2006, jadi udah 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu saya bergabung, pertama kali join seperti Anda juga datang training dan posisi saya sebagai agen, ya. Di sini semua yang join pasti mulai dalam posisi agen. Apa itu posisi agen nanti saya akan jelaskan. 2006 saya posisi agen, 2007 saya dipromosikan sebagai unit manager, Bapak Ibu, ya. 2008 saya dipromosikan lagi sebagai senior unit manager, 2009 saya sebagai agency manager, dan 2011 saya sebagai senior agency manager, ya. Di tahun yang sama saya mendirikan kantor Harvest Agency Surabaya. Jadi kantor ini di Jemosari didirikan tahun 2011, jadi sudah beroperasi 7 tahun ya, 7 tahun. Kemudian tahun 2013 saya membuka cabang di Mojokerto. Kemudian tahun 2015 di Sidoarjo, dan tahun 2017 ini terjadi perubahan sistem karir. Saya dari senior agency manager saya sebagai dipromosikan sebagai agency director. Oke, nah selama saya di Prudential, Bapak Ibu, 11 tahun ada beberapa penghargaan yang saya peroleh. Tapi beberapa penghargaan yang pertama aja, yang major, yang saya peroleh diantaranya adalah Star Club, Double Star Club, dan Elite Double Star Club. Ya, apa itu nanti saya akan jelaskan. Oke, nah itu sekilas tentang diri saya. Kalau Anda ingin ngobrol dengan saya suatu saat ketemu, monggo ya. Boleh nyapa saya. Jadi kalau ketemu saya nggak nyapa, bukan berarti saya nggak ingat, bukan saya sombong, tapi mungkin saya nggak ingat ya. Mungkin kalau di jalan Anda ketemu saya, nyapa dulu nggak apa-apa ya. Aduh, saya dari Harvest, it's okay ya. Saya berusaha untuk mengingat Anda semua, tapi susah Bapak Ibu, karena agent saya ada ratusan ya. Kadang-kadang kalau saya lagi makan di tempat makan itu, ada orang senyum-senyum sama saya jadi galau. Ini orang senyum sama saya, sama sebelah saya gitu ya. Mending daripada senyum-senyum, mendingan nyapa aja gitu. Setuju Bapak Ibu ya? Setuju. Oke. Nah, saya akan mulai hari ini Bapak Ibu. Materi kita hari ini nyantai aja, karena hari ini saya akan bicara pengenalan tentang bisnis kita Prudential ya, yaitu tentang siapa itu Prudential, bisnisnya seperti apa ya. Jadi saya kasih judul, tema topik kita hari ini adalah New Agent dan Bisnis Orientasi. Oke, saya minta tolong Bapak Ibu, kalau tidak keberatan semua handphonenya di silent, bisa nggak? Bisa. Bisa? Oke, ada yang kesulitan untuk menyalin? Ada? Yang nggak tahu caranya untuk men-silent handphonenya ada? Semua tahu lah ya. Oke. Dan kalau memang nggak penting banget, kalau bisa di-hold dulu, nggak diangkat kalau ada teman masuk, bisa. Tapi kalau memang penting sekali, boleh diangkat, tapi mungkin bisa diangkat di luar dulu ya, supaya nggak mengganggu teman yang lain. Setuju ya Bapak Ibu ya? Oke. Nah Bapak Ibu, sesuai dengan judulnya, jadi hari ini sekali lagi saya akan menjelaskan siapa itu Prudential. Nah, Bapak Ibu, tentunya Anda waktu sebelum diajak ke sini, Anda sudah ketemu dengan orang yang ngajak Anda di bisnis ini, betul Bapak Ibu? Ya, mungkin Anda sudah dikasih tahu siapa itu Prudential, bisnisnya seperti apa secara garis besar. Nah, malam ini saya akan menjelaskan lebih tuntas Prudential ini bisnisnya seperti apa. Ya, nah, tapi sebelum saya bicara bisnisnya, saya akan memperkenalkan dulu siapa itu Prudential. Kenapa kok Anda perlu kenal Prudential? Karena begini Bapak Ibu, Anda bisa bayangkan kalau misalkan hari ini ada orang ngajak Anda bisnis. Ayo kita bisnis yuk, kita join buka usaha. Kira-kira Anda perlu nggak kenal dengan orang yang ada yang ngajak Anda bisnis? Perlu nggak? Perlu ya. Anda perlu kenal dulu. Anda perlu tahu orang ini meyakinkan nggak untuk jadi partner bisnis saya, betul nggak?
Karena kita ingin bisnis itu bukan cuma sehari, 2 hari, bukan setahun, 2 tahun. Betul nggak Bapak Ibu? Kita ingin bisnis itu jangka panjang, ya. Jadi kita harus make sure bahwa partner bisnis kita ini betul-betul orang yang bisa kita andalkan. Setuju nggak? Nah, oleh sebab itu, awal sebelum kita bicara panjang lebar, saya akan bicara dulu tentang siapa itu Prudential. Supaya Anda yakin Prudential itu perusahaan yang bonafit, bisa nggak kita andalkan untuk jangka panjang, ya. Nah, jadi siapa Prudential itu? Nah, Prudential ini adalah perusahaan dari Inggris, Bapak Ibu, ya, di mana kita adalah perusahaan di bidang jasa keuangan dan kita beroperasi di 3 wilayah secara garis besar di daratan Eropa, Amerika Serikat, dan Asia. Ya, bahkan informasi terakhir Prudential sudah mulai masuk ke daratan Afrika, di mana kita berdiri di Inggris sejak tahun 1848. Jadi udah berapa tahun ini, Bapak Ibu? Berapa tahun? 1848 berarti berapa tahun? 160 tahun, ya, 160 tahun. Nah, Anda bayangkan perjalanan 160 tahun ini nggak perjalanan singkat, banyak peristiwa penting yang sudah dialami dan dilewati oleh Prudential, ya. Perang Dunia I, Perang Dunia II, mungkin krisis ekonomi sudah berulang kali dilewati oleh Prudential, betul nggak, Pak? Ya. Tapi kalau hari ini Prudential masih eksis, berarti bahwa track record perusahaan kita ini sudah teruji, setuju nggak, Pak? Ya. Nah, ini penting. Kenapa? Karena sekarang ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menawarkan bisnis yang kelihatannya menggiurkan, tapi setelah kita join bisnis itu setahun 2 tahun perusahaannya tutup. Sering nggak dengar kayak ini? Sering ya, apalagi perusahaannya mengharuskan membernya harus menyetor sejumlah dana. Sudah nyetor dananya mahal-mahal, ternyata 1 tahun 2 tahun perusahaannya tutup. Nah, kita nggak mau seperti itu, betul nggak Pak Ibu? Ya, nah paling tidak dengan kita tahu bahwa sejarahnya Prudential seperti ini, kita merasa lebih yakin bahwa oh ternyata Prudential ini perusahaannya sudah teruji dengan waktu. Ya, dan Prudential saat ini sudah melayani 24 juta nasabah di seluruh dunia, Bapak Ibu. Ya, artinya apa? Kalau nasabahnya Prudential ini dikumpulkan dalam satu daerah, ini bisa jadi satu negara sendiri. Betul? Ya. Nah, dan saat ini Prudential mengelola dana lebih dari 496 miliar pound sterling. 1 pound sterling berapa rupiah, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Halo? Berapa? 17.000. Ya. Kalau dikalikan 496 miliar, kira-kira nolnya ada berapa, Bapak Ibu? Hah? Nolnya banyak nggak? Banyak, ya. Nah, Bapak Ibu, itu dana yang dikelola oleh Prudential. Jadi dana yang dikelola Prudential ini dananya raksasa, ya, besar sekali. Oke? Nah, ini adalah peta wilayah operasional Prudential. Di daratan Eropa kita bergerak dengan nama Prudential dan M&G Investment. Jadi M&G Investment ini adalah anak perusahaan Prudential yang bergerak di bidang investasi. Ya. Kemudian di Asia kita bergerak dengan nama Prudential Corporation Asia yang berpusat di Hong Kong. Dan kita juga punya perusahaan investasi di Asia namanya Eastspring Investment. Dan di daratan Amerika kita bergerak dengan nama Jackson National Life. Ya, seperti itu. Nah, ini tragedi Titanic. Siapa di antara Bapak Ibu yang pernah nonton film Titanic? Ada? Ada, ya. Nah, Titanic ini kan kisah nyata, betul Bapak Ibu? Ya, jadi ceritanya ada kapal pesiar yang konon katanya itu kapal pesiar yang paling mewah dan paling besar pada saat itu. Pelayaran perdana dari Inggris mau menuju ke Amerika, tapi di tengah pelayaran karam, ya. Nah, di antara penumpang-penumpang Titanic ini ada nasabah Prudential, ya, yaitu ada 262 nasabah yang di cover oleh Prudential pada saat itu dengan total klaim 12.834 pound sterling. Nah, nilai ini tentunya cukup besar pada zaman itu, ya. Nah, artinya Pak Prudential juga bagian dari sejarah penting di dunia, itu sejarah Titanic. Di Asia kita bergerak di 14 negara dengan 27 perusahaan dan sudah lebih dari 80 tahun. Ya, Anda bisa lihat sendiri. Ada di Jepang, Korea, Cina, Taiwan, Hong Kong, Vietnam, dan tentunya di negara kita Indonesia. Ya. Dan di Asia tadi sudah saya singgung, kita punya perusahaan investasi namanya Eastspring Investment, Bapak Ibu, di mana Eastspring Investment ini mengelola 128 miliar US dollar. Ya, dananya sangat besar. Nah, Prudential masuk ke Indonesia, Bapak Ibu, sejak tahun 1995. Ya. Nah, di mana kita waktu itu masuk, kita adalah sebagai pionir. Pionir itu artinya yang mempelopori, yang pertama kali, Bapak Ibu. Ya, yang pertama kali perusahaan asuransi yang ada di Indonesia membuat produk asuransi jiwa
dikombinasikan dengan apa? Investasi. Jadi dulu Bapak Ibu 20 tahun yang lalu gitu ya, 20 tahun yang lalu orang kalau beli asuransi itu nggak ada investasinya, ya, istilahnya asuransi tradisional. Nah, waktu itu pertama kali perusahaan di Indonesia yang meluncurkan produk asuransi plus investasi itu adalah Prudential, oke? Dan saat ini memang rata-rata perusahaan asuransi sudah menjual produk asuransi plus investasi, ya. Tapi yang pertama kali adalah Prudential. Jadi mereka memfotokopi Prudential. Jadi jangan heran karena Prudential yang pertama kali, hari ini Prudential adalah pemimpin pasar. Artinya apa? 30% lebih produk unit link yang ada di Indonesia ini dikuasai oleh Prudential. Nah, jadi produk unit link ini adalah produk yang tidak akan banyak kita jual, ya. Nah, produk unit link ini apa? Apa istimewanya, Bapak? Jadi produk unit link ini adalah satu produk yang sangat luar biasa. Kenapa? Nanti dari satu produk ini, Bapak Ibu, Anda bisa memenuhi banyak kebutuhan nasabah. Ya, nasabah butuhnya dana pendidikan, kita bisa bantu dari produk unit link. Nasabah butuh dana pensiun, kita juga bisa bantu. Nasabah butuh untuk merancang warisan, kita juga bisa bantu dari produk unit link. Nasabah butuh untuk asuransi kesehatan, kita juga bisa bantu dari produk unit link. Ya, jadi Bapak Ibu, jadi produk unit link ini satu produk yang bisa multifungsi. Ya, ibaratnya one stop shopping ya di produk unit link ini. Ya, nanti produknya seperti apa kita akan bahas di besok hari ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, di Indonesia sendiri Prudential punya 394 kantor pemasaran mandiri yang saya singkat dengan KPM. Jadi kantor di Jemur Sari ini Bapak Ibu, ini adalah salah satu kantor KPM di antara 394 ini ya. Dan saat ini Prudential melayani 2,5 juta nasabah. Ini adalah nasabah terbanyak di Indonesia. Artinya perusahaan asuransi yang punya nasabah paling besar saat ini adalah Prudential. Oke? Nah, kita melihat bagaimana sih Pak reputasi Prudential Indonesia ya. Nah, ini ada beberapa penghargaan Bapak Ibu yang sudah Prudential raih sejak tahun 94 sampai hari ini. Tapi tentunya saya nggak bisa sebutin semuanya. Saya akan tunjukkan yang tahun lalu saja ya. Nah, di tahun lalu kita memperoleh banyak penghargaan Bapak Ibu, perusahaan kita. Kita dapat penghargaan dari majalah Tempo sebagai perusahaan dengan citra perusahaan terbaik ya. Corporate image terbaik. Kemudian kita dapat perusahaan sebagai perusahaan asuransi terbaik, asuransi jiwa terbaik dari media asuransi. Kita juga dapat penghargaan sebagai brand merek paling populer di bidang asuransi jiwa. Ya, ibaratnya kalau kita ngomong deterjen, ada ingatnya apa? Rinso. Kalau kita ngomong mie instan, ingatnya apa? Nah, seperti itu ya. Jadi kalau orang-orang sekarang ngomong asuransi, mereka sudah ingatnya apa? Seperti itu, ya. Kemudian kita juga dapat penghargaan dari majalah Warta Ekonomi ya sebagai perusahaan asuransi yang paling dikagumi oleh masyarakat Indonesia. Ya, jadi mereka mengagumi bahwa perusahaan kita ini perusahaan yang bonafit. Kemudian kita dapat satu penghargaan yang sangat prestisius dari majalah Investor, yaitu sebagai perusahaan asuransi yang terbaik. Nah, dari majalah Investor ini kita sejak tahun 2004 sampai sekarang berturut-turut tidak pernah absen sebagai perusahaan asuransi terbaik. Dan satu-satunya perusahaan yang bisa memperoleh prestasi ini hanya Prudential Indonesia ya. Tepuk tangan buat Prudential. Oke. Dengan saya cerita sedikit memperkenalkan Prudential, Anda setuju nggak bahwa perusahaan kita ini perusahaan besar, Pak? Setuju. Halo? Oke, ini Mas. Setuju nggak, Pak? Setuju ya. Anda yakin nggak perusahaan kita ini perusahaan yang bonafit? Yakin ya. Nah, ini penting karena kita mau bisnis. Yang paling penting, yang pertama kita harus yakin dulu dengan perusahaannya, betul? Kalau enggak nanti Anda bisa maju mundur. Kira-kira nanti perusahaannya bangkrut nggak ya? Jangan-jangan perusahaannya tutup, betul Pak? Tapi kalau Anda udah yakin ini perusahaannya wajib, perusahaannya bonafit Pak, perusahaannya terpercaya, reputasinya sudah teruji, kita nggak ada rasa beban untuk menawari orang yang produknya Prudential. Setuju Pak? Ya, nah ini paling nanti. Ya, nah sekarang saya akan bicara tentang bisnisnya. Nah hari ini Bapak Ibu, Prudential mau memberikan Anda sebuah peluang bisnis, ya. Jadi Prudential mau memberikan Anda peluang bisnis kali ini, ya. Jadi menjadikan Anda sebagai mitra bisnis Prudential, dijadikan partner. Anda bukan diajak untuk jadi pegawai, Anda bukan diajak sebagai freelance, sebagai part time, tapi sebagai mitra bisnis. Mitra bisnis sebagai apa? Anda diajak oleh Prudential sebagai distributor produk asuransi, ya. Jadi Anda diajak sebagai bisnis, rekan bisnis di bidang asuransi, distributor produk asuransi. Ya, sekali lagi, ini penting loh.
Jadi Anda tidak diajak sebagai part-time. Kenapa? Karena kalau Anda sudah berpikir bahwa saya gabung di Prudential ini part-time, saya gabung di Prudential ini cuma freelance, pasti nantinya kita akan berpikir bahwa Pak, namanya juga part-time. Jadi kalau sempat saya kerjakan, kalau nggak sempat nggak saya kerjakan. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya? Setuju ya? Setuju ya? Namanya juga part-time Pak. Jadi kalau ada waktu senggang baru saya kerjakan. Nah, jadi mindset ini penting Bapak Ibu, harus kita luruskan. Hari ini kita mau memberikan Anda sebuah peluang bukan jadi part-timer, tapi sebagai rekan bisnis. Bayangkan kalau hari ini Anda dapat warisan sebuah toko dari keluarga dekat Anda, pasti Anda akan memperlakukan untuk menjalankan usaha toko ini dengan serius, betul nggak Bapak Ibu? Ya kan? Anda tidak menganggap, wah Pak, bukan toko ini part-time Pak, kalau senggang saya buka, kalau enggak saya tutup. Nggak mungkin seperti itu, betul? Pasti Anda akan continue terus menjalankan usaha ini, bahkan dikembangkan semakin besar, semakin besar. Nah, sama seperti itu. Jadi peluang bisnis ini seperti Anda buka restoran, sama seperti Anda buka toko, sama seperti Anda buka pabrik, sama persis. Ini bisnis, ya. Tapi bisnis yang ditawarkan Prudential ini punya banyak kelebihan, ya. Nah, ya jadi pertanyaan, Pak, kenapa sih kok saya harus bisnis asuransi? Dan kenapa dari bisnis asuransi ini saya harus memilih Prudential? Nah, ini penting, Bapak. Anda harus tahu, ya. Nah, Bapak Ibu, hari ini kalau Anda memutuskan sebuah bisnis, pasti hal pertama yang Anda pikirkan adalah masalah ini. Apa? Pangsa pasar, betul nggak? Ya, artinya begini, saya ambil contoh. Misalkan hari ini Anda mau jual martabak, ya, Anda mau jual martabak di daerah Jemur Sari. Pasti yang Anda pikirkan begini, Pak, kalau saya buka rombong jual martabak di Jemur Sari, kira-kira banyak nggak peminatnya? Betul nggak, Pak? Betul ya? Anda memutuskan bisnis martabak di daerah Jemur Sari dengan pertimbangan, Pak, setelah saya survei, orang Jemur Sari ini doyan makan martabak, Pak. Baru saya buka martabak, apa? Bisnis martabak, betul? Nah, sama. Kalau Anda hari ini memutuskan saya mau bisnis di bidang asuransi, Bapak Ibu, Anda melihat dulu banyak nggak orang yang mau beli asuransi di Indonesia? Ya, masih ada peluang nggak saya kalau jual asuransi di Indonesia? Nah, kalau saya ngomong peluangnya ada atau enggak, pangsa pasarnya luas atau enggak, Anda butuh namanya pembanding, ya, supaya Anda bisa membayangkan bahwa pangsa pasar kita ini luas atau enggak. Nah, sebagai pembanding, Bapak Ibu, saya ambil contoh Singapura. Menurut Anda Singapura ini negara besar atau negara kecil, Pak? Kecil. Hah? Kecil. Kecil ya? Oke. Prudential itu berdiri di Singapura sejak 1931. Oke, jadi lebih dari 85 tahun. Dan penduduk Singapura itu hanya 5,6 juta. Ya. Nah, di Indonesia Prudential masuk tahun berapa? 95. Ya, 20 tahun lebih. Oke. Penduduk Indonesia berapa? 200 juta. Anda lihat perbandingannya, ya. Sampai hari ini Bapak Ibu, sampai hari ini Prudential di Singapura, bisnis Prudential di Singapura itu masih luar biasa hasilnya. Artinya apa? Di Singapura dengan penduduk 5,6 juta aja, masih banyak orang yang beli asuransi di Prudential. Nah, sedangkan di Singapura sendiri, merek asuransi, perusahaan asuransi yang beroperasi di Singapura itu nggak cuma Prudential, banyak sekali, ya. Apalagi negara maju seperti Singapura itu, merek perusahaan asuransi itu lebih banyak daripada di Indonesia. Tapi sampai hari ini pun bisnis asuransi di Singapura itu masih bagus sekali. Nah, Anda coba lihat, kalau Indonesia 260 juta, anggap yang bisa beli asuransi, anggap aja bisa beli asuransi, cuman 20% saja. 20%, berarti berapa? 50 juta, betul? 50 juta itu 10 kali lipatnya Singapura, betul nggak? Anda bisa bayangkan, kalau 5,6 juta, 85 tahun aja nggak bisa habis, apalagi 50 juta, Bapak Ibu. Betul nggak, Bapak Ibu? Ya, artinya bahwa pangsa pasar di Indonesia ini sangat apa? Sangat luas. Ya, terlebih lagi kalau kita hari ini tinggal di daerah Surabaya, kota besar seperti Surabaya ini, luar biasa, Bapak Ibu. Kenapa? Kota besar seperti Surabaya ini nggak mungkin kehabisan orang. Bayangkan, orang di daerah, kalau mereka sudah mau anaknya menjelang kuliah, sekolahnya di mana? Di kota besar. Betul ya? Jawa Timur rata-rata mengirim anaknya kuliah di mana? Surabaya pasti. Kalau nggak Malang ya Surabaya, betul? Nah, setelah mereka lulus, apakah mereka kembali ke kota asalnya? Belum tentu. Bahkan sebagian besar tetap menetap di mana? Di Surabaya. Artinya pas perpindahan penduduk, pertambahan penduduk di kota Surabaya itu makin lama makin apa? Itu baru dari perpindahan penduduk, belum dari angka kelahiran. Ya, setiap tahun angka kelahiran selalu lebih tinggi daripada angka kematian. Artinya bahwa pangsa pasar kita semakin lama semakin apa? Banyak. Nah, Anda bisa bayangkan, ya, bagaimana
peluang bisnis asuransi di Indonesia. Nah, tinggal Anda memilih, Anda mau join bisnis di perusahaan asuransi yang mana. Nah, jangan sampai salah memilih perusahaan. Setuju? Ya, jadi jangan heran saat ini banyak perusahaan asuransi asing. Mereka lagi berebut ingin berbisnis di Indonesia. Ya, jadi mereka sekarang ini lagi antri mau mendapatkan izin operasional di Indonesia. Oke? Nah, itu alasan pertama. Kenapa kita mau bisnis di Indonesia, bisnis di asuransi? Karena pangsa pasarnya peluangnya sangat apa? Sangat luas. Oke, sekarang Pak, kenapa saya milih Prudential? Apa yang hebatnya? Yang pertama, kalau ada bisnis di asuransi, enaknya apa? Modalnya minimal. Bapak Ibu, sekarang saya sering kali ketemu orang, saya tanya, kamu pengen nggak punya bisnis? Rata-rata ngomong apa? Nggak pengen. Tapi biasanya yang menjadi kendala adalah masalah apa? Masalah modal. Betul nggak? Betul ya? Kadang-kadang masalah modal membuat mereka tidak bisa memulai bisnis mereka sendiri. Pak, kebetulan keluarga saya keluarga sederhana. Pak, saya mau pinjam dari bank, tapi banknya belum bisa menunjukkan dana kredit yang cukup besar. Oke? Di Prudential, Anda nggak usah pusing dengan masalah modal. Ya, di Prudential modal untuk join di Prudential itu hanya 225.000. Itu pun Bapak Ibu, bukan di store ke Prudential, tapi store-nya ke Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Ya, dan itu pun Anda bayarkan bukan hari ini, nanti setelah Anda punya hasil. Begitu Anda join hari ini, nggak perlu ngeluarin duit apapun. Nanti setelah Anda mendapatkan hasil di Prudential, baru Anda cicil 225.000. Ya, nah, sekarang saya ajak Anda berandai-andai. Kalau misalkan Anda gagal di bisnis ini, kalau Anda gagal di bisnis ini, berarti Anda kehilangan berapa? Kehilangan berapa? 225.000. Setuju nggak? Setuju. Nah, saya mau tanya, kira-kira kalau Anda sampai gagal di bisnis ini, kehilangan 225.000 rupiah, apakah terus hidup Anda jadi menderita dan susah? Hidup saya jadi terbit hutang gara-gara 225. Kira-kira seperti itu? Halo? Hah? Enggak ya? Anggap aja kayak hilang dongkrak, betul ya? Setuju gak? Artinya apa? Kalaupun sampai gagal, artinya hidup Anda ya seperti berjalan seperti hari ini, betul gak? Enggak ada yang berbeda. Nah, coba Anda bayangkan, Anda compare dengan usaha lain. Kalau hari ini misalkan Anda buka toko, Anda buka restoran atau usaha apapun, dan Anda harus meminjam modal dari bank, berarti ada sesuatu yang Anda jaminkan di bank, betul? Bisnis outputnya cuma dua, Bapak Ibu. Kalau nggak berhasil ya gagal. Kalau berhasil happy ending ya udah selesai. Tapi kalau misalkan gagal, apa selesai begitu aja? Enggak. Hutang di bank masih bagaimana? Tetap harus dibayar. Dampaknya nggak selesai, masih harus Anda tanggung beberapa tahun ke belakang, betul? Nah, seperti itu. Nah, hal seperti itu nggak akan terjadi di Prudential, ya. Artinya Pak, di Prudential ini resikonya apa? Anda nggak usah pusing dengan masalah hutang piutang, karena apa? Di sini modalnya minimal. Enak nggak Pak? Enak, enak ya. Enak. Oke, saya join di Prudential nggak pakai modal, ya. Nah, terus apa lagi? Nah, sekarang kita bertanya, Pak, kenapa kalau join di Prudential itu modalnya bisa minimal sih, Pak? Oke, saya akan tunjukkan alasannya kenapa kalau join di Prudential modalnya minimal. Yang pertama, tidak perlu menyediakan tempat. Ya, ini enak ya. Anda nggak perlu menyediakan tempat, Anda nggak perlu sewa tempat, ya, Anda nggak perlu sewa ruko, sewa toko, nggak perlu, ya. Karena apa? Karena kantor agensi yang akan memfasilitasi. Kantor ini akan menjadi kantor Anda. Anda keluar masuk kantor tidak ditarik biaya, Bapak Ibu. Ya, ada telepon, ada komputer, ada printer, itu fasilitas untuk mensupport Anda untuk menjalankan bisnis ini. Ya, artinya apa? Betul-betul Anda bisa hemat banyak kan dari masalah tempat ini. Kalau kita compare dengan bisnis lain, untuk sewa tempat aja ini sudah banyak biaya, betul Bapak Ibu? Ya. Yang kedua apa lagi? Tidak perlu stok barang. Kenapa nggak perlu stok barang? Karena produk yang kita jual adalah produk apa? Jasa. Saya sering kali ketemu orang ngomongnya begini, Pak, saya kalau suruh jual asuransi itu nggak bisa Pak. Kenapa? Karena jual asuransi itu barangnya nggak kelihatan. Ya, barangnya tidak kasat mata. Pikir tuyul gitu ya. Nah, saya ngomong, loh, Pak, justru karena kita ini barangnya tidak kelihatan, tidak ada wujudnya, itu kelebihan kita. Kenapa? Berarti saya tidak
harus nyewa tempat, menyediakan tempat untuk stok barang, betul nggak Bapak Ibu? Bayangkan kalau hari ini kita jual baju aja, ya, satu model baju bisa nggak cuma satu ukuran? Nggak bisa, Bapak. Ya, ada S, M, L, XL, bahkan ada XXL dan triple XL, betul ya? Dan nggak mungkin M-nya satu, S-nya satu, betul nggak Bapak Ibu? M-nya aja mungkin selusin, S-nya satu lusin, betul ya? Nah, itu baru satu model. Nah, kalau 10 model, tinggal Anda kalikan aja. Betul? Berarti Anda butuh tempat, betul Pak? Ya? Oke. Di Prudential nggak perlu sediakan tempat, sehingga Anda bisa hemat. Ya? Nah, tidak perlu gaji pegawai. Nah, ini menarik. Bapak Ibu, saya punya sekian ratus agent, itu tidak perlu saya gaji. Kenapa? Karena mereka bukan pegawai saya. Agent-agent saya, termasuk Anda, bukan pegawai saya, tapi Anda semuanya adalah mitra bisnis saya. Artinya apa? Yang membayar komisi itu bukan uang pribadi saya. Yang membayar komisi kepada agen-agen saya adalah siapa? Agent. Bayangkan Bapak Ibu, kalau misalkan hari ini agen-agen ini adalah karyawan saya setiap bulan akan pusing untuk ngurusi masalah gaji, betul? Hari ini saya juga nggak pusing, yang atur semua Prudential, ya. Nah, kemudian apa lagi? Tidak perlu menyiapkan sistem. Karena apa? Karena sistem yang ada sudah tersedia. Artinya apa Ibu? Hari ini Anda join di Prudential, Anda nggak usah mikirin tentang bagaimana Pak nanti sistem untuk penjualannya, bagaimana Pak untuk sistem trainingnya, bagaimana dengan sistem operasionalnya, atau yang masalah klaim dan sebagainya. Anda nggak usah khawatir Bapak Ibu, karena semua sudah dihandle sama siapa? Sama Prudential. Nah, membuat bisnis Bapak Ibu, yang paling pusing itu adalah masalah membuat sistem. Karena kalau bisnis tanpa sebuah sistem Bapak Ibu, maka kita akan mengerjakan bisnis itu, kita akan menjadi kerja rodi Bapak Ibu bisnisnya. Ya, karena tanpa diri kita bisnisnya nggak bisa jalan. Nah, hari ini Bapak Ibu di Prudential, Anda nggak perlu pusing, ya. Tadi sudah saya singgung, saya nggak perlu pusing bayarin komisi. Sistem komisi sudah diatur sama Prudential. Saya nggak perlu pusing untuk ngatur bagaimana klaim ini supaya klaim ini apakah bisa cair atau tidak. Bukan saya menentukan, yang menentukan siapa? Prudential. Jadi semua sudah diatur sama Prudential sistemnya. Jadi saya sudah nggak bingung, ya. Nah, ini membuat saya akhirnya menghemat banyak biaya. Itu yang membuat kenapa kok di Prudential kita modalnya apa? Minimal, ya. Nah, kemudian yang ketiga, apa kelebihannya? Di Prudential ini kita mungkin ada satu kekhawatiran, Pak, saya itu nggak punya pengalaman di bidang asuransi, betul Pak? Betul ya? Mungkin kita bertanya-tanya, Pak, cara jualnya bagaimana? Saya tuh nggak kenal tentang dunia asuransi loh Pak. Bahkan saya itu nggak pernah terjun di bidang marketing. Sejak saya lulus, saya bahkan nggak pernah kerja jadi ibu rumah tangga, misalkan seperti itu, ya. Nggak usah khawatir Pak. Kenapa nggak perlu khawatir? Apapun background Anda hari ini, Anda mau backgroundnya pernah di bidang sales, Anda nggak pernah di bidang sales, apapun backgroundnya, Anda bisa berhasil di Prudential. Kenapa? Ya, karena Prudential memiliki sistem pengembangan bisnis yang sudah teruji. Artinya apa? Di Prudential menyediakan training, ada seminar, ada workshop, ada buku-buku, ada DVD untuk pembelajaran, ada konsultasi gratis dan sebagainya yang akan mensupport kita semua untuk bisa berhasil di bisnis ini. Ya, jadi Bapak Ibu, begitu Anda join di Prudential hari ini, Pak saya mau join Pak, langsung Anda akan dikasih tahu caranya bagaimana supaya bisa berhasil di Prudential. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, Anda nggak usah bingung. Jadi semua sudah ada, ya seperti ini, fasilitas tinggal Anda pakai saja. Nah, coba Anda bayangkan, kalau hari ini Anda mau buka usaha restoran misalnya, kira-kira ada nggak training buka restoran? Hah? Pernah nggak Bapak Ibu temuin? Nggak pernah, betul ya? Mau buka toko handphone, seminar buka toko handphone, ada? Nggak ada. Setuju nggak? Ya? Nah, mereka kalau mau ikut seminar-seminar seperti itu, biasanya mereka harus bayar dan biaya cukup mahal. Dan itu pun dikupas secara umum-umum aja, betul nggak? Betul ya? Tapi di Prudential Bapak Ibu, ini rata-rata bisa dikatakan hampir gratis sebagian besar. Ada beberapa yang memang harus bayar, tapi rata-rata semuanya hampir apa?
Gratis. Contohnya hari ini, Anda training bayar nggak? Bayar. Ya, semua gratis. Semuanya. Ya. Nah, tinggal Anda pakai. Ini fasilitas semua. Tinggal Anda ikuti aja. Pasti Anda bisa berhasil di Indonesia. Ya. Nah, kemudian apa lagi kelebihannya? Yang keempat, bisnis ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, ini enaknya Bapak Ibu. Ya. Anda tidak harus setiap hari kantor Bapak Ibu. Oke, Anda nggak perlu cek log pagi-pagi jam 8 sampai kantor ini cek log terus baru pulang sore. Nggak perlu Bapak Ibu. Justru saran saya jangan terlalu sering ke kantor Bapak Ibu. Ya, jangan terlalu sering. Kenapa? Karena calon nasabah tidak ada di kantor ini. Calon nasabah ada di mana? Di luar kantor. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Nah, jadi di bis ini Anda mau lakukan di mana saja bisa. Misalkan ibu-ibu lagi ngantar anaknya sekolah, ya sambil nunggu anaknya sekolah, pulang sekolah bisa ngobrol dengan teman-temannya. Sesama ibu-ibu bisa langsung prospek. Nah, cerita tentang produknya Prudential seperti apa. Oke, jadi bisa dilakukan di sekolah. Bapak-bapak, ya mungkin lagi jam kantor, lagi jam istirahat jam 12 siang, sambil makan siang bisa cerita tentang Prudential. Nah, bayangkan Bapak, jadi bisnis ini sangat enak sekali. Anda bisa lakukan di sekolah, Anda bisa lakukan di kantor, Anda bisa lakukan di sepulang jam kerja, Anda bisa lakukan di hari Sabtu, di hari Minggu, mau jam berapapun, terserah Anda. Artinya apa? Bisnis ini sangat fleksibel sekali dibanding bisnis yang lain. Ya, ini enaknya Bapak Ibu. Oke? Jadi karena kelebihan-kelebihan ini Bapak Ibu, sehingga bisnis ini sangat memungkinkan untuk kita jalankan semuanya. Ya, bagi Anda selama ini mungkin Pak saya itu punya bisnis, punya kendala waktu, punya kendala modal, punya kendala pengalaman dan sebagainya. Saya yakin bahwa Prudential ini bisa menjadi jawaban Anda semua. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya, jadi Anda nggak pusing lagi masalah waktu, Anda nggak usah takut masalah pengalaman, Anda nggak usah pusing masalah tempat dan sebagainya, ya, modal dan sebagainya, karena semua itu sudah bisa di-cover sama Prudential, ya. Oke, saya akan cerita sekarang bagaimana cara saya memulai dari bisnis ini, Pak. Ya, kita mulai start. Nah, Bapak Ibu, pertama kali Anda join di Prudential, posisi Anda adalah sebagai seorang agen, ya, agen. Agen itu ibaratnya Bapak Ibu, kalau kita ngomong toko, itu toko retail, ya, langsung jualan dengan konsumen, ya, retail. Oke, jualan. Nah, tugas seorang agen tentunya menjual polis. Nah, mungkin dalam hati Anda bertanya, Pak, caranya gimana? Gak usah bingung, nanti akan dikasih tahu caranya di hari kedua, ya. Nah, pertama kali Anda jadi agen, tujuannya tugas Anda menjual polis. Tujuannya kenapa kok Anda harus menjual polis? Karena yang pertama untuk Anda dapat duit dulu. Ya, begitu Anda join di Prudential, kita suruh Anda jualan polis dulu, tujuannya untuk dapat duit, dapat income yang cukup dulu. Itu yang pertama. Oke, setelah Anda dapat income, tujuan yang kedua, Anda disuruh jualan polis karena untuk mendapatkan pengalaman. Ya, supaya Anda tahu, oh cara jual polis asuransi itu seperti ini. Nah, kurang lebih setahun Anda jualan, Anda sudah dapat banyak pengalaman. Harapannya apa? Besok-besok, kalau Anda sudah punya tim, tugas Anda adalah mendidik tim Anda dan Anda berbagi tentang pengalaman Anda. Nangkep maksud saya Bapak Ibu ya? Itu tujuannya. Bayangkan kalau Anda nggak pernah jualan, tiba-tiba Anda punya tim, kira-kira Anda bisa ngajari mereka? Nggak bisa, betul ya? Seperti itu. Ibaratnya kalau Anda sekarang punya toko handphone, ya, Anda rekrut beberapa sales SPG untuk jaga membantu Anda jual handphone. Kalau Anda sendiri sebagai pemilik handphone tidak tahu cara jual handphone, apalagi anak buah Anda, betul nggak? Tentunya yang men-training anak buah Anda siapa? Ya diri Anda sebagai pemilik toko handphone, betul kan? Nah, seperti itu. Makanya Anda disuruh jualan dulu supaya besok-besok Anda bisa men-train tim Anda. Ya. Nah, jadi tugas Anda sebagai agen adalah menjual polis. Ya. Nah, tapi jangan khawatir Bapak Ibu, di bisnis ini Anda tidak selamanya terus jualan. Ya. Sekali lagi Anda diajak ke sini untuk bisnis. Nah, suatu saat Anda akan jadi seorang distributor, ya. Nah, seperti apa nanti saya jelaskan. Nah, agen Bapak Ibu, apa yang akan Anda dapatkan? Kalau Anda jualan, Anda terima komisi dan terima bonus. Anda perhatikan ya. Nah, di posisi agen ini enaknya begini Bapak Ibu. Kalau Anda jualan, komisi Anda jual satu polis asuransi, Anda terima komisi itu nggak cuma satu kali Bapak Ibu, tapi Anda terima komisi itu 5 tahun. Ya, saya ulangi. Kalau Anda jadi agen, jual satu polis asuransi, itu terima komisi nggak cuma sekali,
tapi Anda terimanya 5 tahun alias 60 bulan alias 60 kali komisi. Ya, nanti simulasi saya tunjukkan. Oke. Kemudian nggak cuma komisi, Anda juga terima bonus sebesar 12% di tahun pertama, di tahun kedua 13,5%. Jadi kalau saya total Bapak Ibu, ya, di tahun pertama Anda terima 42, tahun kedua 43, tahun ketiga 45, 555, totalnya ini adalah terima 100%. Nah, coba Anda bayangkan, mau bisnis apa yang modalnya hampir 0, tapi terima komisi keuntungannya 100%. Ya, yang saya tahu cuma ada di Prudensial aja. Oke. Nah, ini mungkin supaya Anda lebih jelasnya ya. Maksudnya komisi 5 tahun seperti apa? Jelasnya seperti ini. Contoh, di bulan pertama, katakanlah di bulan September, Anda berhasil closing satu nasabah. Ada satu nasabah mau nabung di Prudensial melalui diri Anda. Ya, dia nabungnya 1 juta per bulan, Bapak. Maka Anda terima komisi 1 juta dikalikan berapa? 30%. Terimanya berapa? 300.000. Ya, dengan catatan 1 juta ini adalah semua adalah 100% premi asuransi. Ya. Nah, di bulan kedua, Anda dapat nasabah yang baru lagi, ya, dapat nasabah baru. Nabungnya juga sama, 1 juta juga. Dari nasabah yang baru ini, Anda terima berapa? 30% kali 1 juta. Berarti berapa? 300.000. Nah, Anda perhatikan. Nasabah Anda yang di bulan pertama, dia tetap akan menabung di bulan kedua. Kenapa? Karena orang nabung di asuransi Bapak Ibu itu berbeda dengan nabung di bank. Kalau orang nabung di asuransi, biasanya mereka nabungnya rata-rata 10 tahun. Nominalnya konsisten, katakanlah 1 juta, terus 1 juta. Kalau bank kan enggak. Bulan ini nabung, bulan depan nggak nabung. Bulan ini 500, bulan depan 1 juta, terus 300. Kan terserah nasabahnya, betul Pak? Tapi kalau di asuransi Bapak Ibu, nggak seperti itu. Nasabah teken kontrak, tanda tangan sebuah kontrak polis di mana mereka harus konsisten nabung 1 juta terus selama 10 tahun palingnya. Nah, ketika mereka terus nabung 1 juta Bapak Ibu, maka Anda akan terima komisi yang 30% ini selama 2 tahun pertama. Ya, makanya otomatis ketika di bulan kedua Anda dapat nasabah, di bulan kedua ini Anda masih dapat komisi dari hasil nasabah bulan pertama. Maka maksud saya Bapak Ibu, ya, jadi total komisi Anda berapa? 600. Oke. Di bulan ketiga Anda dapat nasabah baru. Nabungnya 1,5. Ya, 1,5 ini kalau dikalikan 30% berapa? 450.000. Betul ya? Terus nasabah Anda yang di bulan pertama dan yang bulan kedua ini tetap akan nabung di bulan ketiga, betul Pak? Berarti yang 600 ini akan terima lagi di bulan ketiga. Totalnya berapa? 1.050.000, betul ya? Nah, dengan cara yang sama, andai kata bulan keempat dapat nasabah nabung 2 juta Bapak Ibu, maka Anda terima komisi 2 juta kalikan 30%, 600.000, ditambah yang mereka ini akan nabung lagi 1.050.000, jadi berapa? 1.650.000. Dan terus bergulir seperti bola salju terus Bapak Ibu. Ya, terus. Oke. Nah, Anda bisa bayangkan, bisa jadi di bulan pertama komisi Anda mungkin lebih kecil daripada income seorang office boy. Bisa jadi. Tetapi jangan heran kalau nanti di 1 tahun kemudian, di bulan ke-12, Anda bisa punya penghasilan bisa lebih besar daripada seorang general manager. Ya, kenapa? Karena akumulasi. Ya, bergulir seperti bola salju. Nangkap maksud saya Bapak Ibu? Halo? Nangkap? Nah, apa yang saya jelaskan ini tentunya Bapak Ibu belum memperhitungkan bonus 12% dan 13,5%. Ya, ini masih murni dari komisi saja. Dengan asumsi bahwa premi 1 juta, 1,5 juta, 2 juta ini semua adalah premi 100% premi asuransi. Maksudnya gimana Pak? Nanti di training akan dijelaskan. Ya. Nah. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Jelas. Halo? Jelas? Jelas ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau Anda sudah mencapai target sebagai agen, penjualan Anda mencapai target, Anda bisa dipromosikan sebagai seorang leader, ya, seorang leader. Nah, leader ini ibaratnya kalau dalam dunia bisnis,
Anda itu sebagai seorang distributor. Tapi kalau agen tadi, Anda sebagai seorang apa? Retail. Anda punya toko, langsung melayani konsumen. Nah, sekarang kalau Anda sebagai distributor, maka Anda mendistribusikan produk Anda ke toko-toko. Nah, Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi seorang leader, dia punya tugas membangun tim. Kalau tadi retail menjual polis. Tapi kalau seorang leader, dia punya tugas utama membangun tim. Atau tim ini saya sebut sebagai jaringan distribusi. Ya, sudah mulai buka cabang. Di sini, ya, di mana-mana ada cabang. Oke. Nah, harapannya apa Bapak Ibu? Tim dan jaringan distribusi Anda ini itu adalah aset bisnis Anda. Ya, mereka adalah aset bisnis Anda, dan dari tim dan jaringan distribusi ini akan menghasilkan passive income, ya, penghasilan pasif seperti itu. Caranya bagaimana Pak? Nanti saya jelaskan di belakang, ya. Nah, oke, saya kasih contoh perhitungannya. Di posisi agen, setelah posisi agen, berikutnya itu adalah posisi namanya AAD. AAD itu adalah Associate Agency Director. Di mana AAD ini, Bapak Ibu, kalau Anda sudah di posisi AAD, Anda punya seorang agen. Agen Anda ini jualan. Anda akan terima operating. Operating itu adalah komisi yang Anda terima atas penjualan si agen Anda sebesar 75% dari komisi agen tersebut. Contoh, kalau agen ini punya komisi 1 juta, berarti operating Anda berapa? 750.000, betul ya? Total 2 tahun 750.000, betul? Ya, nah, ini agen. Pak, kok lebih kecil daripada komisinya si agen? Nah, kalau dari satu agen memang kelihatannya lebih kecil, Pak. Tapi karena Anda agennya lebih dari satu, Anda bisa punya agen bisa lebih dari 10 bahkan, mau 20, 30 terserah Anda. Total income Anda bisa lebih besar daripada income dari satu orang agen. Nangkep Bapak Ibu? Ya, jadi Anda sebagai AAD, Bapak Ibu, tidak dibatasi oleh satu agen atau 2 agen. Anda boleh rekrut sebanyak-banyaknya. Anda punya tim boleh mau punya 10, 20, punya 100 agen, terserah Anda. Yang jelas kalau tim Anda semakin besar, potensi income Anda juga akan semakin besar. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Oke. Kemudian di jenjang karir lebih tinggi, Anda akan promosi sebagai seorang agency director. Oke. Nah, kalau Anda di posisi agency director, Bapak Ibu, Anda akan membawai agen atau membawai seorang AAD. Nah, kita lihat. Kalau di bawah Anda seorang AAD, maka Anda akan terima operating 35% dari total komisi yang dibayarkan oleh Prudential kepada seluruh tim AAD tersebut. Kalau satu orang AAD punya 20 agen, ya coba Anda bayangkan, satu orang AAD di bawahnya ada 20 agen. Total komisi yang dibayarkan oleh Prudential ke 20 agen ini semuanya, itu Anda terima berapa? 35%-nya. Besar Bapak Ibu, ya. Nah, terus kalau ada AD, Anda rekrut seorang agen langsung, Anda akan terima 110% dari total komisi si agen tersebut. Ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, nanti income kita yang akan menjadi besar sekali, itu nanti akan bersumber daripada operating ini, ya, bukan dari komisi kita, dari penjualan. Akan sebagian besar berasal dari operating ini, ya. Dan harapannya kita nanti kalau membangun tim operating kita makin lama makin besar. Oke. Terus Bapak Ibu, kalau kita sebagai seorang agency director AD ini, suatu saat orang yang kita rekrut juga bisa menjadi seorang agency director, betul Bapak Ibu? Betul ya? Anda AD, Anda rekrut seorang agen Anda mau jadi AAD, dan mereka AAD juga mau jadi AD. Nah, suatu saat Anda sebagai seorang AD bisa menghasilkan banyak AD, Bapak Ibu, ya. Ini contoh Bapak Ibu, struktur di mana seorang agency director bisa punya banyak agency director. Dan di Prudential Anda memungkinkan untuk mendapatkan income dari 6 generasi agency director. Artinya apa? Anda rekrut satu orang, dia jadi agency director. Orang tersebut rekrut lagi, dia juga jadi agency director. Dan orang ini rekrut lagi satu orang, dia juga jadi agency director. Terus sampai 6 generasi. Nah, Anda bayangkan, kalau ini semua agency director,
Seorang agency director berarti kan dia dianggap sudah punya kemampuan, betul ya Bapak Ibu ya? Artinya mereka nggak perlu Anda awasi setiap hari, tidak perlu Anda pantau setiap hari, tidak perlu Anda urus setiap hari. Mereka sudah bisa mengurusnya dirinya masing-masing, betul Bapak Ibu? Betul ya? Nah, kalau Anda punya semakin banyak agency director, maka agency director inilah yang akan menghasilkan namanya penghasilan pasif atau passive income. Ya, artinya apa passive income? Income yang Anda peroleh sekalipun Anda sedang apa? Tidak aktif bekerja. Ya. Nah, artinya apa? Di bisnis ini sangat memungkinkan untuk mendapatkan passive income. Bapak Ibu, saya pernah kenalan dengan seorang dokter. Ya, dokter ini dia cerita sama saya, kenapa kok dia mau join di Prudential. Oke. Backgroundnya dia adalah dokter spesialis anak. Dia cerita sama saya, sebelum saya join di Prudential, income saya sebagai dokter spesialis anak itu 100 juta per bulan. Gede nggak? Gede ya. Dokter spesialis anak 1 bulan 100 juta. Tapi dia cerita, untuk dapat income 100 juta sebagai dokter spesialis anak, saya harus kerja start pagi jam 8. Ya, jam 8 pagi, saya harus ke rumah sakit, kontrol pasien, visit pasien sampai siang jam 1 jam 2. Pulang, istirahat sebentar, jam 5 sore, buka praktek lagi sampai hampir setengah malam. Tutup. Besok pagi start lagi jam 8. Terus seperti itu, Bro. Terus setiap hari seperti itu. Artinya apa? Artinya untuk mendapatkan income yang 100 juta itu, dokter ini, teman saya ini tidak boleh berhenti kerja. Betul Pak? Begitu dia memutuskan, saya mau cuti 1 bulan mau berlibur. Bisa nggak 1 bulan waktu dia berlibur dapat income 100 juta? Nggak bisa. Kenapa? Karena income dia itu yang 100 juta yang besar itu 100% bergantung sama keahliannya dia. Menuntut kehadirannya dia, menuntut dia harus bekerja. Betul Pak? Nah, sehingga dia suatu saat dia ngomong, sampai kapan saya harus seperti ini? Dan dia mulai berpikir untuk berbisnis. Hanya saja pada saat itu dia belum menemukan ide mau bisnis apa. Dia menganalisa dari satu peluang ke peluang lain, kok kayaknya nggak cocok. Nggak cocok dengan apa? Dengan jam kerjanya dia yang padat sehingga tidak memungkinkan dia menjalankan bisnis lain. Nah, singkat cerita dia ketemu dengan Prudential. Dengan segala kelebihan yang tadi saya sebutkan, waktunya fleksibel, ya bisa dilakukan di mana saja. Ketika pasiennya datang, dia bisa cerita sama pasiennya tentang rekeningnya kita seperti apa, gitu ya. Di jam praktek dia bisa mengerjakan bisnis Prudential, di luar jam praktek dia juga bisa mengerjakan bisnis Prudential. Dan dia juga nggak pusing-pusing, dia harus menyetorkan modal, ya, untuk menjalankan bisnis ini. Dan dia juga nggak pusing-pusing harus mencari tahu bisnis Prudential apa, cari pengalaman karena apa? Begitu dia join langsung dia training sama Prudential bagaimana menjalankan bisnis ini. Sehingga kita hari ini dia sebagai dokter juga sudah berhasil di Prudential dan dia juga menjadi seorang agency director. Dengan income juga di atas 100 juta per bulan di Prudential. Bedanya apa? Kalau dulu 100 juta yang di dokternya dia harus kerja terus. Di Prudential 100 juta per bulannya dia tidak harus kerja terus. Artinya Pak, ketika dia istirahat pun 100 jutanya tetap ditransfer oleh Prudential masuk ke rekeningnya dia. Enak nggak Pak? Nah, kalau Anda suruh milih, Anda memilih yang mana? Yang harus kerja terus atau nggak perlu kerja terus? Halo? Kerja terus. Ya, berarti Anda nyimak ya. Berarti Anda nangkep konsep. Berarti kalau Anda hari ini dikasih satu peluang bisnis seperti ini, suatu saat Anda nggak harus kerja terus tapi dapat income besar. Enak nggak Bapak Ibu? Enak. Betul ya? Semua ini bisa terjadi karena apa? Karena ada sebuah sistem. Tanpa sebuah sistem, nggak mungkin hal ini bisa terjadi. Ya, nah untuk membuat sistem itu nggak gampang. Tapi hari ini Prudential sudah kasih sistem itu pada kita semua, sehingga semua ini bisa terjadi. Anda buka pabrik, bisa nggak untuk bisa jalan sendiri? Bisa. Tapi Anda harus rancang dulu sistemnya, Boy. Dan itu nggak gampang, butuh biaya besar, butuh waktu yang panjang. Anda harus invest banyak hal, invest tenaga, SDM-nya, Anda harus invest modal dan sebagainya. Betul nggak, Boy? Tapi kalau di sini sudah disediakan semua oleh Prudential, tinggal Anda mau nggak jalan. Ya, nah sekarang saya akan kasih Anda satu sistem, satu cara bagaimana bisa mendapatkan income ratusan juta dalam waktu singkat. Mau nggak? Mau. Halo, mau nggak? Mau. Kayaknya nggak semuanya mau ya. Mau nggak? Mau. Mau nggak? Mau ya? Mendapatkan income ratusan juta dalam waktu singkat, mau nggak? Mau. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita punya satu sistem, punya satu cara. Kalau Anda ikuti cara kita ini, Anda akan menikmati income yang saya tunjukkan sebentar lagi. Ya. Caranya gimana, Pak?
Langkah-langkahnya gimana? Oke, saya akan tunjukkan patternnya dulu. Kalau Anda ikuti cara saya, tahun pertama, Anda join sebagai seorang apa? Agen. Agen tujuannya kerjanya apa? Jualan, ya. Wes, pokoknya Anda jualan. Kalau Anda jualan dengan pakai caranya kita, yang diajarkan sama agensi, jelek-jelek, Anda bisa dapat income 7 juta per bulan. Enak nggak Pak? Enak. Hah? Lumayan nggak? Lumayan nggak? Anda join, 1 tahun kemudian income Anda 7 juta per bulan. Income Anda sekarang mungkin Anda masih kerja ikut orang atau Anda punya usaha lain gitu ya. Ditambah lagi 7 juta dari Purwensyah. Lumayan nggak? Lumayan ya. Tapi kita nggak berhenti di sini Pak. Di tahun kedua, kalau Anda ikuti cara kita dan Anda capai target, di tahun